mendiseminasikan dengan budaya positif ya, budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, yang pertama konsep-konsep kuncinya itu ada dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, ya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut. Ya, baik di kelas ataupun di rumah ya. Nah, ini terkait budaya positif. Ya, budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ini terkait nilai-nilai ya. Nilai-nilai itu melekat pada diri baik itu murid ataupun gurunya. Ya, murid kalau di sini budaya positif mungkin akan saling mendukung gitu kan, satu sama lain. Sesama murid ada yang tidak bisa belajar membaca, mungkin murid teman-temannya itu ikut memberikan bantuan gitu kan, apakah melatihnya ataupun hal yang lainnya. Nah, terus terkait perubahan, ya di sini ada perubahan paradigma belajar, ya, di mana perubahan yang sangat penting itu yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru, yang berbeda. Nah, ini jadi belajar kita tidak serta-merta Bapak Ibu sekalian hanya melite atau ceramah saja kepada guru atau kepada murid-muridnya, ya, ceramah terus diberikan atau mencatat. Nah, ini ya, keseringan mencatat ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, yang pertama, dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut semua anak menuju kodratnya. Jadi bawaan diri dari isi anak itu kan harus tetap ada, jangan sampai hilang gitu kan. Kodrat anak, kemauan anak, mau dia jadi apa ya, kita hanya menuntut, bukan menjadi anak harus jadi seperti ini, jadi seperti itu. Tapi biarkan mereka berkembang dengan sendirinya. Terus di sini ada kekuatan kodrat. Ya, kekuatan kodrat tadi, anak itu memiliki karakter yang berbeda, ya, atau kodratnya. Di sini kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kodrat alamnya lihat di sini tadi seperti apa. Nah, itu akan membentuk karakter anak seperti apa. Nah, itu kita harus ini, makanya di sekarang ada yang namanya diagnostik gitu ya. Jadi diagnostik itu untuk menentukan anak-anak itu kemana, gitu ya. Dan yang ketiga ada menghamba pada murid. Nah, kata-kata menghamba itu berarti seolah-olah anak itu menjadi Tuhan ya. Tetapi bukan seperti itu menghamba di sini. Jadi guru itu harus bisa mengcover kebutuhan murid. Kebutuhan murid seperti apa? Ada murid yang ya seperti kita ketahui sudah ada yang auditori rendah, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, itu harus tercover. Jadi si pembelajaran pun harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya, jadi lihat kebutuhan anak seperti apa. Jangan dipaksakan ketika anak belum bisa baca, gitu kan. Terus harus sudah bisa bahasa Inggris. Nah, itu sangat kurang manusiawi ya. Makanya kita harus menambah kepada murid. Nah, terus yang keempat ada ya bukan tabula rasa. Yang kelima ada budi pekerti. Nah, ini ya ada budi pekerti. Gitu kan, jadi ditanamkannya itu budi pekerti ya kepada anak-anak. Ya seperti yang kita ketahui di kurikulum Merdeka ini ada beberapa karakteristik yang ada 6 karakteristik anak sesuai dengan profil budaya Pancasila. Nah, yang terakhir ada guru itu adalah sebagai petani. Ya, jika seorang murid itu adalah diibaratkan sebagai benih, ya sebagai benih, maka si guru tersebut adalah sebagai petani. Yang dimana tugas petani tersebut untuk
menyemai. Ya, untuk menyemai, biarkan cabai menjadi cabai, gitu ya. Biarkan cabai menjadi cabai dan terong menjadi terong, gitu kan. Nah, jadi terong dicambein, gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk perwujudan juga. Karena petani yang baik, ya kita sebagai petani yang baik akan menghasilkan juga tanaman yang unggul ya. Nah itu. Nah ini, terus ya di tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Nah ini, yang pemberian hukuman dan mendisiplinkan siswa. Jadi ada terus pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, betul? Wah, itu ternyata salah ya. Kita lihat, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya perubahan. Terus guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah seperti itu? Tidak ya. Karena kalau seperti teman kebanyakan siswa itu lebih ngerujak gitu ya, lebih ngerujak. Nah ini. Baik, kita permainan dulu. Kalian mau alat tulis tidak? Tidak. Oke, untuk permainannya mudah sekali. Ya. Ketika saya bilang, ketika ada kata-kata saya berkata, kalian harus melakukan tindakan apapun itu. Bisa? Misalkan, saya berkata, pegang kepala. Boleh sambil berdiri, boleh. Boleh sambil berdiri. Pegang pundak. Ya, salah itu ya, karena tidak ada saya berkata. Kita coba. Saya berkata, pegang hidung. Pegang kepala. Ya, salah. Itu ya, satu orang salah. Itu Bu Dewi ya. Bu Dewi salah, Bu Dewi. Ya. Bu Dewi salah. Coba. Saya berkata, pegang pundak. Saya berkata, pegang kepala. Pundak lagi. Nah, salah ya. Ternyata punya Pak salah. Baiklah, jangan dong, temukan Pak. Oke. Nah, kita masuk ke dalam teori kontrol ya. Nah, ini ilusi ya dari teori kontrol ini dikemukakan atau dibumingkan oleh Dr. William Glasser ya. Ya. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, di sini ada ilusi bahwa kritik. Nah, ini ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengembangkan karakter. Nah, ini ya, ilusi hanya bayang-bayangan saja gitu kan, bahwa penguatan positif efektif itu dapat bermanfaat. Seperti di sini merasa membuat orang merasa bersalah. Sering kan ada guru ya, atau kita juga sering melakukan seperti itu. Kalian mah mengecewakan ibu, mengecewakan bapak. Nah, itu salah satu posisi kontrol juga, teori kontrol tentang bagaimana anak sadar dengan kondisi di mana dia salah, tapi itu akan membuat dia merasa bersalah. Nah, itu ketika anak merasa bersalah, maka si anak tersebut akan sulit untuk mengemukakan pendapatnya, karena di dalam pikiran dan di alam bawah sadarnya itu memiliki ketakutan untuk menjawab. Nah, ini sering diakibatkan ya oleh guru-guru juga sebenarnya ya. Kita harus sadar diri juga bahwa kita yang membantu anak seperti
seperti tadi bahwa petani itu adalah guru itu adalah sebagai petani. Ketika kita menanam padi, tapi padi tidak dirawat dengan baik, maka padi pun akan bisa mati, bisa juga gagal tumbuh. Ya, gagal tumbuh sehingga pertumbuhannya kurang maksimal, begitu ya. Nah, ini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita selaku guru sering memaksakan kehendak guru. Jadi guru itu hari ini harus lari, hari ini kita mencatat, hari ini kita ulangan. Ya, dia belajar tidak, ulangan terus. Nah, itu sering ya kita lakukan, gitu kan, ke kelas jarang langsung ulangan. Ya, bahkan saya pun dulu seperti itu. Ya. Nah, ini ingat jadi orang dewasa. Nah, ini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Ya, karena kita sadar kita sekarang sudah merdeka. So, kita langsung ilustrasikan dulu ya. Kita sudah merdeka, tetapi kita di sini masih ada aturan. Sementara kemerdekaan itu harus bebas kan, the freedom, gitu kan, harus bebas. Apakah seperti itu kemerdekaan? Ya, tetap kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan? Kan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Itu ya. Jadi ada disiplin yang kuat. Makanya kita membuat aturan. Karena apa? Karena biasanya kemerdekaan kita bisa jadi kalau tidak ada aturan bisa melanggar kemerdekaan orang lain. Ya, seperti kalian begini tengah malam, ini kan kemerdekaan kalian. Ya, kemerdekaan kita menjadi tengah malam, tapi ada kemerdekaan orang lain untuk tidur ya. Nah, itu ilustrasinya ya. Kenapa kemerdekaan harus ada didasari dengan disiplin. Nah, ini ya, disiplin diri atau kontrol diri. Nah, ini mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal P3 ya, atau program belajar Pancasila, di mana memiliki motivasi intrinsik. Ya, nah ini terkait motivasi dan perilaku. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku. Nah, di sini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini ya 3 teori motivasi ini, 3 teori motivasi perilaku ini berkaitan dengan ini apa? Cara seseorang melakukan sesuatu. Ya, ketika dia tidak mau dihukum, otomatis dia akan menghindar. Ya, karena misalnya contohnya seperti ini, dilarang merokok. Nah, itu kan sebuah larangan ya, dilarang merokok. Nah, itu apa konsekuensi dari dilarang merokok itu? Mungkin akan ada hukuman. Makanya motivasinya itu adanya hukuman di sini. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sering ada yang guru yang begini. Pokoknya kalau kalian mencatat nanti nilainya akan ditambah. Nah, itu salah satu 3 teori motivasi perilaku. Itu untuk memotivasi diri, motivasikan pemerintah atau menggiring, mendorong anak supaya melakukan sesuatu. Nah, ini ya, yang ini mungkin agak positif ya, karena memberikan reward. Terus ada masalah tidak ketika guru sering memberikan penghargaan terus-menerus? Ada tidak? Ada efek sampingnya apa? Ketika anak tidak diberi nilai, ketika anak tidak diberikan sesuatu, maka dia akan ketergantungan terhadap sesuatu tersebut. Ya, di sekolah saya, di sekolah kita sama kan ada
ketika dia tidak mendapatkan sesuatu, dia malas belajar itu efeknya ya. Terus ketika hukuman tadi ada efek sampingnya juga. Anak bakalan sering ketakutan, susah berkembang. Nah itu gara-gara terlalu banyak hukuman. Tapi bagaimana caranya? Nah, untuk menjadi orang yang merdeka ya, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah kita. Apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, makanya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa yang kita yakini di sekolah ini? Ya, jadi jangan larang lagi. Kalau larangan dilarang, jangan dilarang, jangan. Itu sudah menjadi kalimat negatif. Coba kita ubah menjadi hal-hal yang lebih positif. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan atau harus mengumpulkan ya. Nah ini harus dirubah gitu kan. Coba digantikan. Mari hidup sehat. Itu jauh lebih positif. Ya, mari hidup sehat dengan menjaga lingkungan sekitar. Itu jauh lebih positif daripada jangan. Ya, itu sering terjadi di sekolah kita. Jangan ini, jangan terlambat ke sekolah. Dan akhirnya ketika ada kata-kata jangan, itulah yang sering terjadi. Ya, karena doanya anak-anak jangan masuk sekolah, jangan masuk sekolah. Karena sudah menjadi tagline gitu ya di sekolah kita. Ya harus disiplin. Nah kata-kata harus ini memerintah anak memaksa kan? Memaksa coba ke lebih yang positif lagi. Nah ini kita refleksi ya. Sudahkah Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru yang kita miliki di sekolah sudah masuk tepat waktu? Ada yang belum, ada yang sudah, ada yang sering terlambat, ada yang tidak masuk ya. Nah itu alasannya ya. Alasannya apa? Mungkin ya ngurus dulu bayi, ngurus dulu apa gitu ya. Nah ini motivasi yang paling banyak. Kedua, motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah apa? Dari yang ketiga itu, apakah gara-gara ketakutan, tadi ada hukuman, ataukah ada penghargaan, atau yang ketiga mereka sadar sendiri? Coba, yang mana? Sadar sendiri? Apakah sudah seperti itu? Ya, karena mungkin adanya hukuman. Nah ini kita mulai kikis ya. Kita mulai kikis, kita coba buat untuk kita mungkin sudah ada wali kelas. Ya kita coba buat keyakinan kelas masing-masing sehingga anak-anak menyadari akan nilai dan kesadarannya diri sendiri. Nah ini yang ketiga, strategi bagaimana sih? Nah ini seperti yang di kelas saya dilakukan, sudah melakukan tindakan kelas ya. Mungkin bisa bagi Bapak Ibu guru sekalian dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya baik ya, pada tahap awal ini Bapak Ibu hebat, anak-anak disuruh untuk membuat sebuah aturan kelas, di mana aturan kelas itu masih menggunakan bahasa yang agak sedikit negatif gitu ya. Jadi masih banyak pelarangan terhadap murid gitu kan. Itu untuk sebagai dasar ya, untuk dasar kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang harus kita yakini. Keyakinan. Nah, lihat di sebelah sana. Di sebelah sana sudah ada keyakinan yang terpampang.
Bapak ngabsen, kalian langsung menuliskan satu-satu keyakinan. Kalau sama, kalian berikan tanda satu ya. Misalkan jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Dan jangan ada dua yang sama. Nah, abi mah tujuan kena eta. Buat satu. Ya, mengerti? Ya, apabila sama yang ingin kalian tuangkan dalam keyakinan kelas, beri satu. Ya, jadi Bapak akan mudah untuk
Muhammad Haikal. Muhammad Safarudin. Solidaritas. Abi Malik. Ramadan. Belum ini. Tong. Muhammad Anji. Lagi baru di sini kurang 10 nih. Natasha Anur. Aca ini. Putri Jara Reski. Riko. Ya. Diyakini Saidil Ramdhani. Boleh hal baru. Berarti mungkin lamun eueuh di dieu tidak ada yang tidak ada dalam sini berarti Sabila. Tidak menyontek. Apakah sudah ada coretan-coretan baru? Lain namun pasti kacida. Selin, kamu Selin. Ayo apa dulu ini apa? Sofa. Sofa. Kamu siapa? Safarudin. Kemarin dari mana kemana kok? Syafira. Syafira. Boleh baru, Syafira boleh. Tasya. Tito. Kalian jaga.
Baik, kita simak lagi video berikutnya. Kita akan menyimak bagaimana tahapan kedua dilaksanakan, yaitu tentang memperhalus atau membuat keyakinan kelas dengan cara membuat dengan kata-kata yang lebih positif, sehingga anak-anak tidak merasa tertekan dengan sebuah aturan, karena ini bersifat keyakinan. Jadi anak-anak diwajibkan untuk meyakini apa yang telah mereka buat gitu kan, sehingga si anak bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka hendaki gitu ya. Jadi tidak serta-merta aturan itu hanya dibuat oleh orang dewasa saja, atau dalam hal ini mungkin selaku guru gitu ya, kita selaku guru, sehingga anak-anak ikut andil dalam membuat sebuah keyakinan kelas ini. Ada temannya, Pak. Yang kedua, keyakinan yang kedua apa? Saling menolong. Saling menolong sesama manusia. Nah, yang ketiga, jangan berselisih. Apa kira-kira kalimat
menerangkan di sini karena setiap orang memiliki potensi dan kemampuannya masing-masing. Punya kelebihan. Ada yang pendek, ada yang tinggi, beda. Ya, beda. Ini apa? Kemampuannya kan. Yang tinggi mungkin akan bermanfaat ketika kita akan mengambil sesuatu yang tinggi. Tapi yang kecil akan bermanfaat ketika disuruh mengambil pulpen di bawah bangku. Jadi semua orang atau semua makhluk hidup itu memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing. Jadi harus bisa dihargai. Ya. Terus, ya, kalau ini terwujud saling menghargai, mungkin ada, ya tidak akan mungkin ada yang namanya karena menghargai hak-hak pribadi. Ya, hak-hak orang lain itu dilindungi. Oke, ya, kita akan menuangkan ini ya, menuangkan ini ke dalam gambar. Seperti itu, tapi kalian buat sendiri di dalam buku kalian, bukan PR. Silakan kalian tulis 5 poin ini, lalu kalian tuangkan ke dalam infografis atau informasi bergambar. Silahkan di sana saja, di buku sekarang. Digambar. Sekarang. Apa? Ya, kelima hal ini silakan dilakukan. Terima kasih. Bagaimana sih? Nah, ini seperti yang di kelas saya dilakukan, sudah melakukan tindakan kelas, ya. Keyakinan kelas sudah dibuat dan di sana langsung berefek, ya, berefek yang tadinya sampah berserakan, kini mulai karena sudah ada tempatnya juga, sudah mulai rapi, bersih, gitu kan. Nah, itu salah satu efek dari budaya positif yang saya terapkan, gitu ya. Terus nilai kebajikan. Apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid? Apa nilai kebajikannya? Coba ada yang bisa menjawab. Apa nilai kebajikan? Ya, apakah sudah disiplin anak-anaknya? Apakah sudah membuang sampah? Nah, itu yang harus kita tanamkan ya di sekolah kita. Nah, di sini contoh kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ya, tadi Pak ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ya, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Selo menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup. Dan tapi tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju karena maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini kira-kira yang dilakukan Pak Seno sudah benar atau salah? Kenapa bisa salah? Karena mempermalukan. Ya, itu terjadinya mempermalukan. Terima kasih Pak Kus. Ya, itu mempermalukan. Mempermalukan siapa? IPA. Ya, yang tadinya mau belajar, memang mungkin di sini IPA memiliki kebutuhan khusus. Ya, karena dia kurang menguasai pelajaran matematika.
mungkin dia akan merasa bosan, ya, akan merasa bosan. Nah ini ya tadi pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Nah, karena membiarkan IPA malu. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Coba yang hukuman angkat tangan. Yang hukuman angkat tangan. Yang tinggi ya, masa ke anak ini coba dia tinggi gurunya. Kita berubah. Apa? Nah, ini hukuman. Terus yang konsekuensi? Ya. Oke, ada banyak ya. Nah ini coba yang hukuman mengapa? Karena IPA tidak bisa menjawab sehingga ditunjuk oleh hidungnya. Coba yang konsekuensi akibat dari perbuatan IPA, ya. Nah, menurut saya keduanya salah, bukan hukuman. Kalau hukuman ada itunya ya. Yang jelas itu terjadinya perundungan atau bullying. Nah ini ada beberapa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini ketiga hal ini berbeda, tapi terlihat sama, tapi dampaknya pun berbeda. Coba lihat hukuman di sini. Ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu terjadi hukuman, menyakitkan ya, baik secara fisik ataupun verbal, baik diucapkan ataupun di verbal ataupun tindakan fisik ya, melukai anak seperti mencubit itu salah satunya. Nah terus sanksi atau konsekuensi itu sesuatu hal yang harus terjadi di sini. Ya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah ini seperti merasa bersalah, gitu kan, konsekuensinya seperti tadi mungkin tadi mungkin sudah agak masuk ya ke konsekuensi. Sebab apa? Di sini tidak nyaman untuk murid. Jadi IPA itu kan tidak nyaman. Ditunjuk hidungnya, gitu kan, disuruh ke depan, kita tertawakan. Itu salah satu sanksi ya atau konsekuensi tadi. Nah, kalau restitusi apa? Nah ini yang harus kita terapkan. Yang kita harus terapkan itu restitusi. Apa restitusi itu? Jadi restitusi itu merupakan pilihan ya untuk menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi itu dilakukan untuk menyadarkan anak dengan keyakinan yang mereka miliki. Makanya kita buat keyakinan kelasnya dulu atau keyakinan sekolah dulu agar anak meyakini terhadap keyakinan tersebut dan anak pun tidak akan melanggar keyakinan tersebut karena telah yakin. Ya. Nah ini. Nah ini kita coba ya. Ibu Anas kelas 2 SD, guru kelas SD, mendapatkan masalah muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Ya, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang.
Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terlalu bergantung kepada stiker atau kepada Bu Anasnya. Nah ini yang seperti kita tadi bahwa reward atau apa penghargaan bisa menjadikan anak tergantung terhadap sesuatu ya. Nah itu yang menyebabkan jangan terlalu ditonjolkan ya rewardnya ya terus reward itu salah. Yang pertama berdasarkan dari motivasi yang telah Anda pelajari dan pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Apa motivasinya? Dari motivasinya? Reward ya tadi yang poin kedua tentang memotivasi anak terkait penghargaan. Coba yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan. Coba. Ada nggak? Gimana caranya anak-anak supaya antri rapi tapi tanpa diberi bintang? Diberikan ketegasan anak kelas 2 SD. Ya, coba. Memberi permainan seperti ular-ularan. Ya, seperti ular-ularan ya, ular-ularan. Ya, lalu mereka masuk. Nah, itu salah satu cara ya, cara yang lebih baik daripada untuk memberikan stiker atau reward hadiah atau hadiah atau penghargaan yang lain. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini ya efeknya itu dihukum oleh penghargaan. Efektifnya dalam jangka waktu pendek. Ya, terus apa lagi efeknya? Ya bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Ya, ketika seseorang sudah tidak memiliki motivasi dalam diri, maka mereka akan bergantung terhadap sesuatu. Banyak ya efek-efeknya ya. Terus yang ketiga, menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tidak menyadari bahwa budaya antri itu baik gitu kan. Kalau seperti itu, yang mereka ketahui bahwa bintang itu adalah tujuan mereka, bukan dalam dirinya yang harus dirubah. Ya, seperti kejadian kan di sekolah kita banyak yang coret-coret gambar-gambar yang luar biasa, gitu kan? Bukan masalah anak itu punya spidol, ya punya spidol atau punya T-Rex, tapi permasalahannya adalah kesadaran si anak tersebut, gitu kan? Itu kita harus menanamkan nilai-nilai itu. Nah ini restitusi itu pendekatan untuk menciptakan disiplin. Bagaimana hasilnya? Nah ini seperti yang di kelas saya dilakukan, sudah melakukan tindakan kelas, ya. Keyakinan kelas sudah dibuat dan di sana langsung berefek yang tadinya sama berserakan, kini mulai karena sudah ada tempatnya juga sudah mulai rapi bersih gitu kan. Nah, itu salah satu efek dari budaya positif yang saya terapkan, gitu ya. Terus nilai kebajikan, apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid? Apa nilai kebajikannya? Coba ada yang bisa menjawab. Apa nilai kebajikan? Ya, apakah sudah disiplin anak-anaknya? Apakah sudah membuang sampah?
Nah itu yang harus kita tanamkan ya di sekolah kita. Nah di sini contoh kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ya kan IPA ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ya, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Selo menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku, dan tapi tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah ini kira-kira yang dilakukan Pak Seno sudah benar atau salah? Kenapa bisa salah? Karena mempermalukan. Ya itu terjadinya mempermalukan. Terima kasih Pak Kus. Ya itu mempermalukan. Mempermalukan siapa? IPA. Ya yang tadinya mau belajar, memang mungkin di sini IPA memiliki kebutuhan khusus. Ya, karena dia kurang menguasai pelajaran matematika, mungkin dia akan merasa bosan. Ya, akan merasa bosan. Nah ini ya tadi pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Nah, karena membiarkan IPA malu. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Coba yang hukuman angkat tangan. Yang hukuman angkat tangan. Yang tinggi ya, masa ke anak ini coba dia tinggi gurunya. Kita coba. Apa? Nah, ini hukuman. Terus yang konsekuensi? Ya. Oke, ada banyak ya. Nah ini coba yang hukuman mengapa? Karena IPA tidak bisa menjawab sehingga ditunjuk oleh hidungnya. Coba yang konsekuensi? Akibat dari perbuatan IPA, ya. Nah, menurut saya keduanya salah. Bukan hukuman. Kalau hukuman ada itunya ya. Yang jelas itu terjadinya perundungan atau bullying. Nah ini ada beberapa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini ketiga hal ini berbeda, tapi terlihat sama. Tapi dampaknya pun berbeda. Coba lihat hukuman di sini. Ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu terjadi hukuman. Menyakitkan ya. Baik secara fisik ataupun verbal. Baik diucapkan ataupun di verbal ataupun tindakan fisik ya. Melukai anak seperti mencubit itu salah satunya. Nah terus sanksi atau konsekuensi itu sesuatu hal yang harus terjadi di sini. Ya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah ini seperti merasa bersalah, gitu kan? Konsekuensinya seperti tadi mungkin tadi mungkin sudah agak masuk ya ke konsekuensi. Sebab apa? Di sini tidak nyaman untuk murid. Jadi IPA itu kan tidak nyaman. Ditunjuk hidungnya, itu kan disuruh ke depan, kita tertawakan, itu salah satu sanksinya atau konsekuensi tadi. Nah, kalau restitusi apa? Nah ini yang harus kita terapkan. Yang kita harus terapkan itu restitusi. Apa restitusi itu? Jadi restitusi
restitusi. Itu merupakan pilihan ya untuk menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi itu dilakukan untuk menyadarkan anak dengan keyakinan yang mereka miliki. Makanya kita buat keyakinan kelasnya dulu atau keyakinan sekolah dulu agar anak meyakini terhadap keyakinan tersebut dan anak pun tidak akan melanggar keyakinan tersebut karena telah yakin. Ya. Nah ini. Nah ini kita coba ya. Ibu Anas kelas 2 SD, guru kelas SD mendapatkan masalah muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat
Haikal tahu keyakinan kelas yang dilanggar ya? Ya, apa? Itu ya baju. Ya, baju Haikal. Terus bagaimana sekarang? Apakah Haikal mau ganti pakaian dulu atau mau sekolah dulu? Sekolah dulu ya. Nah, nanti untuk minggu depan bisa menggunakan putih biru ya. Nah, jadi Haikal sudah bisa
bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Bagaimana kabar Haikal? Baik ya. Haikal, Bapak mendapatkan laporan dari Ibu Sri bahwa Haikal itu menggunakan seragam tidak
perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini tujuan dari restitusi itu ya, menjadikan anak menjadi yang tadinya gagal ya menjadi lebih sukses gitu kan. Misalkan anak sering pukul-pukul meja kan, rata-rata guru kan sering ya seperti itu akan menjatuhkan mental anak ya. Tapi setelah adanya restitusi dipanggil gitu kan, diberikan pengarahan dan mereka kita keyakinannya bahwa mereka yakini bahwa memukul meja itu salah ya, sehingga mereka akan timbul rasa percaya diri kembali dan masuk ke lingkungannya atau ke kelompoknya lebih baik lagi. Itu yang tujuan dari restitusi. Nah ini terkait kebutuhan dasar manusia. Kita harus ingat manusia itu memiliki kebutuhan ya, baik itu baju, pikiran yang tenang gitu kan, makanan itu salah satu kebutuhan manusia. Kecuali di sini bapak ibu tidak makan ya. Nah ini ya dari Dian Dawson ya. Nah ini Dian Dawson memaparkan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada survival atau bertahan hidup. Nah bertahan hidup itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Makanya ya kebutuhan hidupnya lihat anak-anak bahkan mungkin ada yang kurang makan di rumahnya tidak sarapan, bisa jadi itu membawa efek ke dalam pembelajaran yang kita terapkan gitu ya. Terus yang kedua ada love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Banyak anak-anak yang pukul-pukul meja tuh banyak ya. Mungkin saja dia itu sedang mencari perhatian. Bahkan sering terjadi ada anak yang salah cuek gitu kan ke temannya. Itu mungkin dia membutuhkan perhatian dari temannya. Ya, lempar-lempar buku gitu kan, kertas buku ya. Terus ada yang ketiga penguasaan. Ya, the power. Suka ada anak yang lebih dominan tuh ya. Lebih menjadi saya. Sudah gitu kan. Ya kalau bahasa suratnya itu kan mendekat gitu ya. Nah, itu salah satu penguasaan. Terus yang yang keempat ada kesenangan. Ada anak yang belajar sambil pukul-pukul sedikit gitu kan, pegang-pegang pulpen. Nah itu salah satu kesenangan yang mereka ciptakan sendiri karena mungkin merasa bosan saat belajar. Terus kebebasan. Nah di kebebasan ini anak-anak banyak yang mencari kebebasannya sendiri. Salah satu contohnya seperti apa? Banyak anak-anak yang menginginkan belajar di luar kelas, belajar dengan cara yang lebih baik lagi, mungkinnya seperti keliling-keliling di kelas, mungkin mereka ingin terbebaskan, gitu ya. Nah ini ya posisi kontrol guru. Ya, yang pertama ada penghukum. Ketika posisi tersebut, posisi penghukum, anak-anak akan merasa dirinya paling salah, gitu ya. Terus ada merasa bersalah. Ya, anak-anak dapat merasa sedih, gitu kan, karena tindakannya selalu salah. Nah, ini akan berhenti. Terus ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nanti kita lihat videonya setelah ini. Ada video yang berkaitan dengan posisi kontrol tersebut, ya. Nah, posisi teman akan ada anak yang merasa berketergantungan. Seperti kita dulu, gitu kan, ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, tempat curhat, tempat apa. Ketika guru tersebut tidak ada, maka murid-murid itu akan merasa kehilangan dan tidak semangat lagi, gitu ya. Ketika dia belajar tidak bisa fokus lagi karena guru-guru yang menjadi teman dia sudah tidak ada.
Nah terus masih pemantau ini biasanya suka datang ya datang gitu kan harus teh. Ketika ada yang tanya kenapa kamu salah, apa tujuan kamu sekolah? Ya kalau begitu kamu coba saja nanti untuk menggantinya seperti apa. Ya untuk menebus kesalahan kamu seperti apa? Coba tanggung jawab. Gitu kan? Nah itu dengan upaya data. Nah itu untuk pemantau. Sementara manajer sering menggunakan tadi ya segitiga institusi dalam pengelolaannya. Apa ditanya dulu ya distabilkan apakah anak itu baik-baik saja, gitu kan? Distabilkan dulu kamu gimana? Kita terus validasi ya. Dalam segitiga institusi ada validasi tindakan yang salah. Ya coba apa kesalahan kamu? Anak pasti bakal mengungkapkan kesalahan saya ini. Dan terakhir menanyakan keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah. Ya. Nah nanti contohnya ada kita gambar nanti. Nah, oke ya. Nah nanti ada video juga tentang keyakinan kelas ya, tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu dibentuk ya. Nah, baik. Untuk baik ya, untuk pertemuan kali ini ya semoga bermanfaat. Ya, kita cukupkan sekian dulu destinasi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuki Abdul Rojak, guru informatika dari SMP Plus Putra Bangsa. Saya rekan sejawat dari Pak Riyandi, guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Garut. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disajikan oleh Pak Riyandi, saya merasa antusias untuk mengikuti dan merasa tercerahkan dengan pemaparan beliau yang sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga saya dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuki Abdul Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Sipa Aulia kelas 8G, murid Bapak Riyandi Pemriyandi CGP Angkatan 9 Kabupaten Garut. Setelah mengikuti program guru penggerak Pak Riyandi, mulai menerapkan pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan sehingga saya bisa belajar dengan aman dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Sipa Aulia kelas 8G, murid Bapak Riyandi Pemriyandi